Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Penyidikan kasus korupsi BTS 4G Bakti dinilai publik masih syarat kejanggalan. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Agung dan KPK atas dugaan penghentian penyidikan atas sejumlah nama. Penyidikan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti rupanya menyisakan banyak tanda tanya. Beragam kejanggalan muncul di sana-sini, termasuk hilangnya sejumlah nama dalam konstruksi kasus ini. Lantaran itulah, Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap Kejaksaan Agung dan KPK. Wakil Ketua LP3HI menyebut, Kejaksaan Agung terkesan begitu misterius dalam mengungkap peran 3 nama yang disebut dalam gugatan. Kurniawan menduga Kejaksaan Agung tebang pilih dalam menetapkan status tersangka. Itu yang sebenarnya kita mau cari dari pra-peradilan ini. Apa alasannya? Alasan hukumnya itu apa? Apakah orangnya meninggal misalnya? Atau orangnya udah nggak bisa ditemukan misalnya? Atau apa? Itu alasannya itu apa? Sehingga kenapa kemudian dia diperlakukan beda dibandingkan dengan pemborong-pemborong lain yang sudah menjadi terdakwa, akan ditahan gitu. Pak, kalau dalam gugatan kan memang ini gugatan yang ke Nistra dan Sadikin itu termasuk yang klaster maklar kasus pengamanan perkara. Nistra sama Sadikin itu klaster pengawas. Pengawas ya? Pengawas, jadi bukan pengaman. Kalau pengaman itu Dito. Itu kan hanya Dito, Pak. Kan sedangkan kalau dari informasi yang beredar kan ada juga Edward Hutahian dan juga Sugianto. Itu kenapa Pak nggak di ini sekalian gugatan? Keterbatasan resource saja, karena kan itu kalau kemudian semua ya agak keteteran kaminya kan, itu aja sih. Soal-soal teknis lah. LP3HI juga menyesalkan lambatnya penetapan status tersangka untuk Jemi Suciawan yang selama ini tidak pernah ditahan. Padahal status cekal Jemi Suciawan telah berakhir 6 Agustus lalu. Begitupun dengan Nistra Yohan yang tidak pernah sekalipun menampakkan batang hidungnya. Hingga 2 kali panggilan pemeriksaan, staf anggota Komisi 1 DPR RI ini terus mangkir. Sampai dengan hari ini informasinya adalah Nistra tidak pernah datang. Nah, kalau tidak pernah datang, jaksa, penyidik itu punya kewenangan untuk membawa paksa. Nah, itu tidak dilakukan. Dan kalau misalkan dia kabur, ya udah bikin aja DPO, masukkan mereka DPO kan. Persoalan teknis lah bagi mereka, dan jaksaan bukan lembaga kemarin sore yang nggak tahu cara bikin DPO. Koordinator Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, meyakini saweran dan bagi-bagi duit di pusaran korupsi BTS Bakti jauh lebih besar dari 119 miliar rupiah. Kalau sampai sekarang, Mbak, mohon maaf, kita jadi bingung. Proyek 10 triliun, katanya korupsi 8,03, menterinya hanya dapat 17 M, kemudian maklarnya ada yang 70 M, ada yang Dito 27 M, ada yang Edward Hutahian itu 15 M. Kan enakan jadi maklar ketimbang jadi menterinya kan. Kalau memang asumsi berpikirnya adalah mencuri uang. Nah, jadi kan ini menjadi, mohon maaf, jadi kayak dagelan. Harusnya kan kita tidak mendapatkan hal seperti ini kalau proses penyidikan sampai penuntutannya itu rapi dan sempurna, inheren lah gitu. Diyakini uang yang dikelola Irwan Hermawan dari korupsi BTS Bakti jauh lebih besar ketimbang yang tersurat di dakwaan. Benarkah pengungkapan kasus korupsi proyek BTS 4G Bakti bakal masuk angin di tengah jalan?